Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endes, tim berada di kediaman Bapak Dr. Mokhtar STH MTHI. Beliau adalah kandidat doktor yang sangat low profile. Beliau adalah dokter yang sangat mampu memadukan rasa fikir atau metode berpikir antara zahir dan batin, materialis dan substantif. Kita datang mengambil ilmunya di siang-siang bolong bersama dengan kandidat doktor Amina SPD MPD, bersama dengan Ibu Dr. Randa Rawati MPDI, bersama dengan putri tercintanya, malaikat tercintanya atau istri tercintanya hadir dengan tantenya di kediaman beliau dengan suasana batin tamu tak diundang dari Makassar karena asbab silaturahmi dengan Ibu Dr. Amina mengantarkan menginjak di istana di rumahnya beliau. Baik, sebagai dosen, doktor dan sangat menangkap psikologis kebatinan hari ini Lebaran, besok atau lusa. Seperti apa kita melihat tradisi mudik ala Sulawesi? Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa bicara tentang tradisi mudik dalam konteks kedaerahan, memang ini adalah salah satu hal yang menjadi menjadi salah satu tradisi yang harus dibangun dalam bagaimana membangun kebersamaan dalam keluarga kita, pertemuan handai taulang kita antara keluarga, antara seorang anak dengan ibu, antara seorang anak dengan ayah, dan semua keluarga kita. Namun barangkali karena kita ini sudah melewati pasca pandemi, barangkali suasana pandemi ini agak lebih sedikit lebih meriah dibanding dengan suasana pandemi, karena pandemi itu adalah salah satu hal yang menjadi penghalang bagi perantau itu untuk melakukan pertemuan handai tolanya, sehingga alhamdulillah pasca pandemi ini mungkin agak lebih semarak pertemuan antar keluarga, karena alhamdulillah tradisi yang selama ini kita jadikan sebagai sebuah pertemuan di hari yang kita katakan ya hari Lebaran, barangkali dalam tradisi ini ada suasana yang lebih bisa menjadi mencarikan sebuah kerinduan kita ya antar keluarga yang mungkin sudah lama berpisah, dan menjadi tradisi yang barangkali hal yang perlu kita kembangkan ya. Mengenai masalah metode penentuan tentang Lebaran ini, barangkali ini menjadi salah satu perbedaan antara kedua organisasi, antara Muhammadiyah dengan NU, mana ini kan memakai metode ru'yat, sedangkan Muhammadiyah kan memakai metode hisab. Ya, kita nanti dalam menghadapi mudik Lebaran ini kita akan menanti bagaimana keputusan pemerintah ini yang barangkali dari golongan NU ini kita mungkin akan mengikuti kita akan mengikuti kepada aturan pemerintah atau keputusan pemerintah yang saya dengar ini. Mungkin kalau
Muhammadiyah itu mungkin akan sudah melakukan Lebaran itu di hari Jumat. Tapi sementara di kalangan pemerintah itu yang barangkali lebih mayoritas itu mungkin akan mengadakan eh, Lebaran di hari Sabtu. Saya kira perbedaan pendapat ini tak usah kita ributkan karena ini adalah sesuatu hal yang biasa dalam tradisi berlebaran, dan itu sebenarnya sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dalam penentuan hari baik dari hari penentuan awal Ramadan itu maupun penentuan tentang hari raya Idul Fitri. Saya kira itu sekedar. Oke, terakhir Stas, melihat tradisi mudik, adakah dialektika materialisme di dalam atau murni atau angsih substantif ilahiyah bergerak di situ? Saya kira berbicara tentang tradisi mudik itu dalam konteks pemikiran Islam, saya kira tidak terlalu nyambung di situ ya, karena hal ini bicara tentang dalam konteks pemikiran Islam, apa yang tadi kita sampaikan itu tentang bicara tentang Islam substantif dengan Islam materialisme, itu hanya bicara pada konteks pemikiran yang barangkali dalam konstruksi pemikiran Islam itu kan ada yang dimensi esoterisme dengan dimensi eksoterik. Kalau bicara tentang dua arus pemikiran ini, barangkali memang biasa menjadi sebuah konstruksi dialektik antara penganut syariat dengan penganut aliran sufistik, yang keduanya ini memiliki suatu pendekatan yang berbeda kalau melihat sebuah bahasa agama. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kan dalam aliran eksoterisme itu adalah aliran yang melihat tes keagamaan itu yang dalam bahasa tafsir itu yang hanya melihat dari sisi zahiriahnya saja, ya kan? Sementara dalam aliran yang melihat Islam secara substantif itu mungkin dia sudah melewati pada tafsiran yang melampaui tafsiran eksoterisme itu, artinya dia hanya melihat dari dimensi syariatnya, tapi dia sudah melampaui batas takwil, ya kan? Kalau dalam ilmu tafsir itu kan penafsiran Islam itu secara lahiriah, sementara dalam hal takwil itu dia sudah melampaui pada dimensi syariatnya itu. Nah, inilah yang kita lihat bahwa ketika terjadi dua perbedaan itu, ini adalah disebabkan karena dua metode, dua pendekatan dalam melihat atau dalam memandang bahasa agama. Tapi saya kira itu memang Al-Quran itu sangat berpotensi diperdebatkan, karena Al-Quran itu kan memang menyuguhkan tes-tesnya itu yang ada yang dalam kaidah ilmu tafsir itu ada yang bersifat qat'i dan ada yang bersifat dhonni, ya. Biasanya yang ayat yang bersifat dhonni itulah yang biasa menunjukkan sebuah perdebatan, ya, sebuah perdebatan. Kemudian hal-hal yang bersifat qat'i itu ya tidak boleh diperdebatkan karena itu sudah hal yang pasti. Tapi yang sifatnya dhonni itu kan bersifat hipotetik, ya, artinya bersifat tidak sementara, itu yang menunjukkan perbedaan pandangan dalam memahami bahasa agama. Tapi saya kira adalah sesuatu yang wajar, ya. Cuma yang dibutuhkan itu adalah bagaimana memahami sebuah bahasa agama itu dengan apa yang diistilahkan oleh nasihat itu. Bagaimana memahami bahasa agama itu dalam qiraatul maudiyah itu, ya, membaca tes agama itu secara objektif. Ya, tentu saja dalam memahami bahasa agama secara objektif itu juga adalah sesuatu yang tidak gampang, karena membaca tes agama itu kan tidak terlepas dari fragmentasi yang melingkupinya, termasuk ilmu-ilmu yang dia pelajari, ya kan, termasuk latar belakang keilmuannya, latar belakang ideologinya, siapa guru-gurunya, dan buku-buku apa yang dia baca, dan ini sangat-sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang dalam penafsir bahasa agama. Nah, inilah yang kemudian
seorang pembaca itu tidak bisa terlepas dari subjektivitasnya dalam memahami bahasa agama. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa terlepas dari pembacaan subjektivitas itu? Artinya kita mampu menetralisir dari pembacaan subjektivitas kita. Nah, sehingga dengan adanya pembacaan objektivitas atau qiraatul mubiyah ini adalah bagaimana membiarkan teks itu berbicara dengan dirinya sendiri tanpa dengan ada pengaruh-pengaruh fragmentasi ideologi tadi. Nah, ada juga yang disebut dengan qiraatul muridiyah itu ya kan. Nah, pembacaan yang selalu ditunggangi dengan ideologi tadi itulah yang banyak terjadi di kalangan umat Islam ini, atau pembacaan qiraatul murid, pembacaan tendensius, pembacaan ideologis itu yang kemudian banyak menggerogoti pemikiran umat Islam saat ini. Jadi tentang pemahaman tentang dimensi-dimensi pemikiran Islam itu kan ya kita bisa melihat berbagai macam bentuk pembacaan yang Anda istilahkan tadi itu ya. Ada namanya Islam substantif, ya Islam transformatif, Islam reformatif, Islam normatif ya. Itu adalah sebenarnya adalah istilah-istilah yang dibangun oleh seorang peneliti, sehingga orang yang misalnya penganut Islam substantif ini itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penganut Islam substantif ya kan, tapi itu hanya sekedar seorang peneliti lah yang memberikan satu Justifikasi, pelebelan. justifikasi melabeli tentang bahwa dia adalah masuk dalam kategori Islam substantif. Yang saya maksudkan Islam substantif di sini adalah menafsirkan Islam itu tidak hanya melihat pada lahiriah teks ya kan. Nah, seperti penganut ini ya bisa kita lihat contohnya kalau dalam konteks Indonesia itu salah satu penganut paham apa Islam substantif itu seperti Jamud itu kan, ketika mencoba memahami bahasa agama itu dia lebih memahami Islam itu pada tekanan esoterismenya itu ya kan. Ya, tadi juga ya saya singgung pasti tentang ada Islam sufistik ya kan, ini juga yang ketika sama era modernisme kan ada yang bisa sebagai era postmodernisme ya kan. Kalau ada era modern itu kan satu pemahaman keagamaan yang dianggap telah gagal menunaikan janji-janji terhadap manusia. Nah, sekarang muncul ada namanya aliran postmodernisme kan. Aliran postmodernisme itu adalah salah satu aliran keberagamaan, aliran pemikiran Islam itu yang mencoba untuk memenuhi spiritualitas manusia itu, yang dimana manusia modern itu kan lebih banyak berorientasi pada materialisme kan, kapitalisme ya. Artinya salah satu gejala modernisme itu kan adalah berorientasi kepada materialisme, kapitalisme dan sosialisme. Makanya dia tidak mampu memenuhi spiritualitas manusia, sehingga muncullah satu era yang kita katakan era postmodernisme ya. Era postmodernisme adalah salah satu aliran pemikiran yang mencoba untuk bagaimana mengembalikan spiritualitas manusia itu ya dalam dalam melakoni kehidupannya. Nah, memang banyak sekali kita melihat ini sekarang ini, apalagi dalam konteks kekinian ini, banyak sekali kita lihat ini paham-paham keagamaan itu yang seperti sekarang yang lagi-lagi banyak didiskusikan di kalangan akademik itu adalah namanya Islam moderat ya kan. Itu bisa dikatakan sebuah antitesis dari Islam radikalisme itu ya kan. Islam yang memang sangat rigid, sangat kaku dan sangat tekstual, sangat spiritualis dalam memahami Islam itu. Ya, Islam moderat ini ya itu yang dicoba untuk dikonstruksi oleh Menteri Agama itu, termasuk juga di perguruan tinggi itu. Ya, saya salah seorang itu ada namanya di perguruan tinggi itu harus ada moderasi ya, dan saya salah seorang adalah ketuanya ya. Kebetulan memang ini mencoba untuk mereinterpretasi Islam itu dalam konteks bagaimana
sebuah keberagaman itu mampu memberikan rahmat bagi seorang tanpa melihat uh, apa namanya latar belakang, Seseorang. apakah agama itu etnis, budaya, yang lain sebagainya. Ya kan, itu kan sudah jelas Al-Quran memberikan informasi itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya nas, hai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, ya, untuk melakukan interaksi. Iya, iya, iya. Ini titik Ya, poin akhir dari ya, pembicaraan kita ya. interaksi positif antara Iya, iya. saudaranya, sehingga supaya tidak ada konflik horizontal antara umat beragama itu, jangan dijadikan diperuncing perbedaan itu, tapi perbedaan itu dijadikan sebagai sebuah potensi untuk membangun kebersamaan. Iya, iya, Karena iya, sikap iya. ekstremisme itu yang banyak menggerogoti sebagian umat Islam itu, terutama di kalangan Islam ekstremisme itu, Islam yang tekstual, Islam yang formatif, Islam yang sangat kaku dalam memahami agama, sehingga tidak mampu mengkontekstualisasikan ajaran Islam itu sebagai agama yang mampu memberikan Rahmat solusi bagi terhadap seluruh. kemanusiaan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberi nafsu bahasa agama ini agar mampu memberikan gagasan-gagasan solutif terhadap berbagai problema yang dihadapi umat manusia sekarang ini. Jadi bukan berarti persoalan Tuhan sudah selesai, tapi agama itu harus ditafsir dalam perspektif kemanusiaan. Iya, Saya iya, kira di iya, situ iya. intinya ya, agar kita menciptakan sebuah suasana kondusif, karena tidak ada agama pun yang diturunkan Tuhan di bumi ini untuk menciptakan konflik. Semua agama diturunkan itu untuk bagaimana kita menciptakan suasana yang saling menyapa, ya, membangun sebuah keberagamaan yang saling menyapa, bukan menciptakan konflik. Jadi agama diturunkan Tuhan itu adalah untuk mengatasi distorsi kemanusiaan, Untuk sama-sama damai di bumi. ya, bukan untuk menciptakan konflik. Iya, iya, iya. Oke. Jadi agama keberagaman seperti adalah agama yang dibangun, ya, agama yang keberislaman yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan agar terjadi suasana kondusif di muka bumi. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter atas narasi pikirannya di siang ini. Juga ada Ibu Kadia Dr. Amina. Tadi mungkin disertasinya beliau juga masalah moderasi beragama. Apa yang kita bisa maknai dari dialektika dari Pak Dr. Mutar tentang moderasi beragama, singkat Ibu? Ya, kita berbicara tentang moderasi beragama. Saya pikir ini tadi kalau berbicara tentang konteks Indonesia saat ini itu berbeda dengan konteks Indonesia di beberapa tahun yang lalu. Memang Islam itu nggak pernah berubah. Ada yang mengatakan bahwa moderasi beragama ini model Islam yang baru. Tidak ada Islam yang baru. Hanya saja dalam konteks yang ada radikalisme, ekstremisme dan sebagainya, moderasi hadir untuk menyatukan semua perbedaan. Nah, seperti itu. Ada konsep humanisme kalau dalam penyelesaian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada makna transformatif keberadaban atau peradaban yang sama-sama kita usung. Di mana kan Nabi Muhammad juga diutus di muka bumi itu innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi peradaban yang dibangun ini adalah bentuk dari moderasi beragama kita, baik secara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi kita sesama saudara secara kemanusiaan, ya, secara Islamiyah, bahkan secara makhlukiyah, kita saling istilahnya saling berinteraksi satu sama lain. Bahkan dalam Lebaran ini juga ada makna transformatif di mana kita bukan hanya secara materialistik kita makan kue Lebaran, pakai baju baru, tapi ada makna transformatif di mana kita saling memaafkan satu sama lain. Itu salah satu nilai dari moderasi beragama juga. Iya, 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 iya. Terakhir dari Ibu tercinta kita, tersayang Ibu Rawati MPDI, ada kata singkat atau kata kunci tentang moderasi beragama dalam tradisi Ibu Dikang ini. Inti moderasi beragama paling tidak ada 4 indikatornya, yaitu komitmen kebangsaan, di mana kita bisa menjaga negara kita tetap dalam naungan NKRI. Ada toleransi, di mana ada perbedaan, saling memahami, saling mengerti dengan kondisi kita masing-masing, dan tidak ada kekerasan, anti kekerasan, dan adaptif dengan budaya daerah. Iya, 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 singkat dan padat. Mudah-mudahan dialektika siang ini bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus
NDS, semoga dapat inspirasi ilham kau Nia hari ini dari Pak Doktor dan dari Ibu kandidat Dr. Aminah. Iya. Bagaimana Ustaz memahami moderasi beragama? Singkat, silakan. Satu, menurut saya moderasi beragama adalah bagaimana outputnya memanusiakan manusia dalam menggapai dunia damai, bahagia bersama sampai di akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endes, No cut, no concept, no no what. what. Okay, thank you.